Mau kondisi bagus pun ada bisnis lagi jelek. Ada, banyak kan teman-teman tuh sirka ya dengan hanya sekedar punya skill satu aja. Skill bisnisnya nggak ada tapi skill teknisnya jago misalkan gitu ya. Misalkan bisa masak gitu kan. Tapi skill bisnisnya nggak ada, skill manajemennya nggak ada, pengetahuan manajemen juga nggak ada, pengetahuan bisnis nggak ada. Nah, itu berani nerima investor hanya bermasalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Ahlan wa sahlan ikhwah. Alhamdulillah hari ini kita ada di Kota Malang dan saat ini kita bersama narasumber yang spesial insyaallah. Kita bersama Pak Ido Wiba selaku CEO dari Ziyadah Consulting. Ya, benar Pak. Yang merupakan konsultan bisnis yang ada di Kota Malang. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat. Alhamdulillah. Jazakallah khair ini atas waktunya. Alhamdulillah jazakallahu wa iyyak. Ikhwah fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan ngobrol-ngobrol bersama Pak Ido terkait pembahasan yang penting insyaallah yang mana tahun depan tahun 2023 banyak pihak yang membicarakan ya bahwasanya kita menghadapi 2023 ini perlu kewaspadaan yang tinggi. Bahkan banyak pihak seperti ahli ekonomi, para pengusaha, bahkan pemerintah mengatakan bahwasanya tahun depan ini tahun yang gelap gitu Pak. Nah ini bagaimana ini? Bagaimana kita sebagai seorang muslim bisa menghadapi apapun yang menimpa kita atau apapun yang akan kita hadapi di masa mendatang. Mungkin yang mana kita sebagai seorang muslim kita pahami bahwasanya kita diperintahkan untuk berikhtiar. Yang mana ikhtiar kita ini ada dua. Ya, ada ikhtiar syariah, kita mengambil sebab-sebab syariah dan juga kita bisa mengambil sebab-sebab kauniyah. Kalau sebab-sebab syariah sebagaimana kita ketahui misalkan kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah SWT. Sebagai firman Allah SWT, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Berkata Rabb kalian bahwasanya mintalah kepadaku maka akan aku perkenankan. Barang siapa yang tidak mau beribadah, menyombongkan diri, tidak mau meminta kepada Allah SWT, justru Allah SWT mengancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga misalkan kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah SWT, kita mencukupkan diri kita dari hal-hal yang halal, menjauhkan diri kita dari hal-hal yang haram. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah SWT, mencukupkan dirinya dengan yang halal, maka Allah SWT akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang dihadapi. Dan juga banyak hal dari sebab-sebab syariah yang bisa kita lakukan. Di antaranya juga ketika kita sudah berusaha, maka kita diperintahkan untuk bertawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan mencukupi kebutuhannya. Nah, sekarang untuk sebab-sebab kauniyah yang bisa kita lakukan. Nah, ini kita tanyakan kepada ahlinya yang mana beliau ini sudah 20 tahun ya, berada di dunia usaha dan juga beliau menangani berbagai macam klien dengan mungkin berbagai macam problematika bisnis gitu Pak ya. Nah, mungkin kita tanyakan ke beliau, ngobrol-ngobrol bersama beliau apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang muslim, bagaimana kita menjadi seorang muslim yang tangguh, kita bisa menghadapi dengan baik apapun yang ke depan kita yang terjadi seperti itu. Baik Pak Ido, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim pada teman-teman. Jadi saya cerita sedikit tentang sejarah saya ya. Jadi saya dulu kuliahnya kan di manajemen Fakultas Ekonomi Brawijaya. Yang itu ternyata merupakan salah satu ilmu yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Ilmu pengelolaan bisnis ya, manajemen. Nah, saya punya cita-cita pengusaha itu sejak kelas 6 SD, tidak berubah. Dan qadarullah, alhamdulillah, tanpa sengaja saya diarahkan sama Allah memang masuk ke manajemen yang sebelumnya saya nggak tahu itu pelajaran untuk apa gitu kan. Sebelumnya tidak banyak informasi buat saya. Kemudian alhamdulillah saya praktekkan ilmunya sejak 2003. Saya mulai bahasanya belum berbisnis ya karena ilmunya belum banyak. Jadi memulai dengan berdagang ya, jual beli. Ya, sebelumnya cita-cita sampai dari SD sampai kuliah itu tidak pernah berdagang saya. Meskipun ibu saya ya berdagang beliaunya ya karena beliau
sukunya suku Madura ya, orang Madura itu banyak berdagang. Nah, sehingga saya mempraktekkan ilmu saya awalnya karena ilmunya masih sedikit, karena masih semester 1, sehingga tahun 2003 di awal semester 2 itu saya berdagang. Nah, selanjutnya setelah saya alhamdulillah mulai belajar terus ya sampai lulus kuliah, kita tidak berhenti berdagang. Nah, mulailah sedikit-sedikit membangun bisnis gitu. Ya, qadarullah memang tahun berapa? Saya lulus 2006. 2007 itu mulailah menerapkan sedikit ilmu manajemen dan ilmu bisnis. Sehingga tidak lagi hanya sekedar berdagang, tapi membangun bisnis sampai alhamdulillah sampai saat ini, sampai kami punya bisnis jasa ya sejak 2018 di Jadah Consulting. Ya, kemudian kita juga alhamdulillah dimudahkan Allah juga membuat koperasi ya sama teman-teman 19 orang, itu koperasi Muamalah Indonesia Madani, koperasi konsumen syar'i. Kemudian kita juga baru saja nih bikin bisnis umroh dan haji, brandnya Bin Auf ya, BT Bin Auf International. Bin Auf. Ya, itu juga untuk tempat praktek saya ya kan gitu kan. Untuk bisa terus menerapkan ilmu bisnis dan manajemen yang saya punya. Mungkin gitu ya. Jadi kembali ke yang disampaikan Mas Alfian tadi bahwa kondisi ke depan ini ya banyak para pakar, pengusaha dan seterusnya tadi harus membangun kewaspadaan ya. Dan itu alhamdulillah saya alami ya beberapa kali waktu ya krisis dan seterusnya dan itu sudah kita lewati ya. Termasuk kemarin yang pandemi ya. Jadi sebenarnya apapun bisnisnya, apapun kondisi eksternal itu pasti akan dialami sebuah bisnis. Jadi di bisnis itu ada siklus bisnis namanya. Ya, siklus bisnis meskipun dia tidak terpengaruh oleh eksternal, tapi juga ada permasalahan internal. Jadi siklus bisnis itu jika kita mulai itu bahasanya kayak kurva itu ya. Dimulai, kemudian dia increase, naik, kemudian optimum, nanti dia pasti akan turun. Ya, turun dan kemudian di bawah decrease itu ada namanya resesi ya. Dan di bawah resesi itu nanti dia suffer atau mengalami kebangkrutan. Nah, ini faktornya banyak, termasuk faktor eksternal. Sehingga sebenarnya yang perlu disiapkan itu ketahanan bisnisnya itu. Ya, kalau hari ini kita belajar mindsetnya dulu ya. Kita mau sharing-sharing tentang mindset pengusaha tangguh. Yang pertama, pengusaha tangguh itu, pengusaha muslim tangguh itu harus berani memulai, Mas. Berani memulai ya. Jika bisnisnya sudah jalan, yang dimaksud berani memulai ini adalah berani melakukan sesuatu. Ya. Jadi di setiap bisnis itu kan pasti ada resiko ya. Jadi nggak mungkin ada bisnis itu tanpa resiko, itu nggak ada. Jadi kalau ada yang cerita, oh bisnis ini nggak ada risiko, berarti nggak ngerti bisnis, ya kan? Dan pada saat kaget juga pengusaha itu menerima risiko, berarti juga nggak pengalaman bisnis. Ya karena bisnis ini pasti. Justru nggak boleh juga Pak. Kalau seseorang nggak mau mengambil risiko, nggak boleh menerima keuntungan seperti itu. Ya iya benar. Ya. Sebagaimana itu fikih muamalah ya. Kaidahnya jika tidak menerima risiko kerugian maka tidak boleh menerima keuntungan. Itu betul. Maka bisnisnya semua berisiko. Baik mulai dari risiko besar sampai risiko kecil, baik yang mulai kemungkinannya terjadi banyak, kemudian tidak banyak probabilitas itu ya di dalam manajemen risiko itu. Jadi pasti ada. Dari mulai risiko besar, risiko kecil, peluang terjadi banyak atau sedikit itu baik yang berdampak juga tidak finansial ataupun finansial itu di manajemen risiko itu ada. Dan tadi seorang pengusaha muslim tangguh dia berani memulai, seperti misalkan inovasi, ya perubahan, karena ada ya pengusaha-pengusaha yang sudah senior ya, dan masih konvensional, dia hanya berdagang, tidak membangun bisnis. Itu saya punya kenalan ya, dia pengusaha bakso, baksonya udah rame, nah, cuma beliau kan mindsetnya masih berdagang bukan berbisnis, sehingga ke generasi keduanya itu beliau berpesan, ini jangan diutak-utak, jangan dirubah-rubah. Nah, ya padahal ya perkembangan zaman ya. Nah, kalau bakso itu seharusnya ada inovasi juga kan. Misalkan bakso ada isi keju dan ini tidak melakukan inovasi.
Karena tadi tidak berani memulai. Ya, tidak berani melakukan perubahan kalau bisnisnya sudah jalan. Kalau belum jalan, masih calon pengusaha, ya harusnya berani memulai. Ya, memulai dulu, karena semua bisnis ada masalah. Kalau nggak segera dimulai, tidak akan tahu masalahnya apa yang terjadi. Ya kan, dan tidak pernah bisa punya pengalaman mengatasi masalah tersebut. Nah, ini yang pertama harus berani memulai perubahan dan seterusnya dan seterusnya. Dan ini tidak hanya dilakukan pada saat kondisi ekonomi lagi resesi dan seterusnya, enggak. Ini suatu hal yang lumrah. Memang harus dilakukan seterusnya. Dilakukan kegiatan aktivitas memulai sesuatu, inovasi dan seterusnya itu harus regularly lah. Ya, dilakukan seperti itu. Tapi tadi tetap ya Pak, ada manajemen risiko dan sebagainya. Iya, betul. Tadi mungkin lebih ke pertengahan, karena ada orang yang memulai tanpa dihitung sama sekali, ada juga yang dihitung terus tapi nggak mulai-mulai. Nah, ini pertengahan kan? Gitu Pak. Betul, berani mulai yang bukan yang konyol, Mas. Ya kan, berani memulai yang terkontrol. Ya, ada yang berani memulai tanpa perhitungan. Itu yang dengan sampaikan, yang Mas Alfian sampaikan, yang Antum sampaikan. Jadi berani mulai yang tidak konyol ya, berani memulai yang dengan ilmu. Ya, karena ilmu wabla amalnya juga penting, meskipun jangan belajar terus karena praktek itu juga penting gitu kan, diamalkan sembari terus belajar. Nah, makanya yang kedua, untuk karakter pengusaha muslim tangguh itu pembelajar sejati, Mas. Nah, kita nggak boleh, dan aja sejatinya nih ya, karena apa? Tidak boleh berhenti belajar, dan tidak boleh mempunyai mental block ya. Dan oh saya sudah ahli, sebagaimana tadi pedagang bakso, oh ini sudah aman kayak gini nih. Dia nggak bisa menerima masukan. Banyak sekali ya para pedagang konvensional yang sudah merasa nyaman ya di comfort zone ya, bukan di safety zone lagi, comfort zone. Ya, beliau tidak mau melakukan perubahan. Ya, sehingga tidak menjadi pembelajar sejati. Padahal kalau mau membangun perusahaan besar itu permasalahan utama di pengusaha muslim UMKM itu bukan modal, bukan dan seterusnya, bukan ya, tapi mindset, pola pikir. Nah, sedangkan pola pikir ini didapat dari keilmuan yang beliau punya. Ya kan? Semakin banyak beliau menerima ilmunya, insya Allah mindsetnya akan semakin bagus, terbuka. Ya, karena saya dalam mendampingi bisnis, saya cerita-cerita sama pengusaha, itu banyak. Ini sebenarnya tidak apa penghalang terbesar untuk menjadi perusahaan besar itu mindset beliau sendiri. Seperti contoh, saya punya pengalaman, punya klien ya, kalau ini klien ya bukan teman, itu tidak mau membuka resep pada timnya, padahal pada saat dia melakukan premix itu, ya tepung ya premix itu mengalami kesulitan itu, karena tenaganya suami istri berdua. Suaminya sudah saya nggak bisa jalan-jalan nih, seminggu itu 40 kilo gitu kan. Nah, saya bilang lah, ada klien saya sehari 4 ton, gimana kalau nggak diserahkan online. Terus saya bilang, emang perusahaan-perusahaan besar yang perusahaan makanan, apakah resepnya itu dibuat ownernya? Ya enggak. Perusahaan-perusahaan besar seperti Indomie misalkan, itu resepnya apakah dibuat pemiliknya, pemegang sahamnya? Ya enggak. Dibuat oleh divisi R&D kan, Research and Development. Dan itu diketahui sama tim itu, dan timnya bukan satu, saya bilang. Banyak kan, tim ahli-ahli pangan, pengembangan pangan dan seterusnya ya. Itu saya bilang ya itu mindset kan. Ya, sehingga ada cara lain gitu ya untuk melindungi resep kita, bukannya sama sekali tidak diberikan kepada tim. Gitu kan, ada cara lain. Nah, itu termasuk karakter yang kedua ya, jadi pembelajar sejati. Ya, pembelajar sejati, dan yang pertama tadi berani memulai. Kemudian yang ketiga, mungkin ada ini juga Pak, ada perkataan yang pas ini dari Imam Syafi'i Pak. Man arada dunia fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia harus paham ilmunya, siapa yang mau akhirat juga harus paham ilmu. Betul. Jadi melakukan sesuatu harus dengan ilmu, Mas. Karena ilmu ini untuk mempermudah. Ya, ada juga teman-teman yang belajar bisnis itu salah niatnya, menurut saya. Kenapa? Niatnya pengen jadi kaya. Nah, ini sudah menurut saya tidak relevan dengan pengusaha muslim ya. Kalau pengusaha muslim harusnya tujuan utamanya pastinya untuk mendapatkan manfaat di akhirat. Kan gitu ya. Kalau kita ini nggak hidup di dunia kan, pengennya semuanya manfaat di akhirat. Apapun yang kita lakukan, apapun profesi kita harusnya minta. Kemudian
belajar ilmu itu kalau saya yang kedua bukanlah untuk kaya, tapi untuk mempermudah saya bekerja. Ya kan, karena kalau saya nggak pakai ilmu ya nabrak-nabrak nanti, sakit semua, ya kan. Tapi kalau pakai ilmu, sebagaimana misalkan ilmu marketing, kita membuat sebuah brand yang membangun bisnis, mencari value itu kan butuh ilmu. Ya kalau enggak ya asal cari nama, cuma logo dan seterusnya ya nabrak-nabrak, ya capek mas. Ya bangun bisnis tanpa ilmu capek. Siap. Kemudian ketiga itu harusnya pengusaha muslim tangguh itu harus fokus dan konsisten. Fokus konsisten. Nah ini juga perihal fokus dan konsisten ini menjadi masalah ya di pengusaha muslim karena banyaknya itu baru mulai sudah bosen, ya kan. Ini kenapa nih hasilnya kok nggak seperti yang saya harapkan? Akhirnya nambah bisnis, gitu kan. Atau ganti bisnis. Nah ini harusnya fokus dulu ya, apalagi misalkan UMKM kan resource-nya terbatas. Kadang dikerjakan semua sendiri. Ya kan, bagaimana mau bangun sebuah bisnis kemudian masih satu, kemudian nambah lagi bisnis lain padahal resource-nya terbatas. Semua dikerjakan sendiri, ini menurut saya tidak mungkin ya. Fokus ini yang memang tidak mudah, tapi kita harus fokus kepada apa yang kita kerjakan sekarang dan konsisten. Nah ini kadang juga teman-teman yang UMKM nggak konsisten. Hari ini jualan, besok enggak. Ya kan, hari ini buka jam 8, besok buka jam 10. Nah ini nggak konsisten. Padahal bisnis itu harus dilakukan secara konsisten. Nah sehingga pada saat contohlah jam buka, pada saat kita umumkan jam 8 ternyata besoknya buka jam 10, ya orang yang datang jam 8 bisa jadi nggak kembali lagi. Orang datang jam 9, ini kok nggak buka sih? Akhirnya ya sudahlah, berarti kayaknya sudah tutup dan seterusnya ya. Intinya cari tempat lain juga. Ya intinya akhirnya qadarullah, yaitu semua takdirullah. Itu karena apa? Tidak konsisten, dia akhirnya bisnisnya gitu-gitu aja. Namanya konsistensi ini setiap hari. Kalau kita bisnis apa ya setiap hari yang kita utak-atik lah bahasa saya, itu dikerjakan gitu. Nah dengan ilmu, jadi bagaimana melakukan pemasaran, bagaimana melakukan penjualan, itu kan, bagaimana mengelola operasional, bagaimana mengelola SDM dan seterusnya. Keuangan ini penting ya, mengelola keuangan itu bagaimana. Nah itu setiap hari dilakukan, konsisten. Mengotak-atiknya ya di bisnis yang itu. Ya, sampai menjadi besar, membangun tim, ya itu pun jangan terburu-buru juga. Pada saat kita punya tim, sudah mengembangkan bisnis yang lain, apalagi dengan tim yang sama, ini nggak akan efisien, nggak akan efektif maksudnya. Ya, jadi harus punya tim yang beda. Itu pun kalau bisa juga dibantu dengan orang-orang strategis yang banyak. Ya jangan strategisnya bertumbuh pada satu orang, ini juga berat. Siap. Gitu. Kadang-kadang pengusaha muslim juga itu kalau sudah besar punya duit, bikin perusahaan baru lagi, meskipun timnya dibedain tapi strategisnya jadi satu. Ini yang juga akhirnya nggak fokus ya. Gitu sih. Nah kemudian yang keempat, memang sebagaimana tadi sampaikan Mas Alfian bahwa kita diperintahkan ikhtiar, maka ikhtiarnya itu harus optimal. Ya, tidak hanya maksimal. Kalau maksimal itu bahasa saya kan optimal ya. Kalau maksimal itu berarti terbatas. Maksimal itu ada ukuran, minimal maksimal kan gitu kan. Tapi kalau optimal berarti dia selalu mengoptimalkan resource yang ada. Karena resource itu kan beda-beda mas. Kadang ada pengusaha itu yang dikerjakan sendiri, ya kan, dengan dia punya mitra misalkan, ya supplier lah dan segala macam. Nah itu dicari titik optimalnya. Nah sehingga yang paling efektif untuk pengelolaan bisnis dan pengembangan bisnis ini seperti apa? Ya jadi tidak hanya maksimal. Kalau maksimal kan terbatas ya, tapi optimal. Selalu dioptimalkan ikhtiarnya. Nah sekali lagi ini kembali bagaimana kita bisa optimal ya dengan ilmu. Ya kan, bagaimana misalkan penjualan, kita lihat resource-nya, berapa orang nih yang bisa jualan? Oh cuma saya aja. Nah berarti mengoptimalkannya gimana? Misalkan menggunakan sosial media. Sosial medianya seperti apa biar optimal dan seterusnya, itu kan ada ilmunya semua. Jadi dia optimal ini cenderung melakukan hal yang efektif, ya, melakukan sesuatu, melakukan hal benar dengan cara yang benar, efektif dan efisien.
Efektif itu melakukan sesuatu yang benar. Efisien apa? Dengan cara yang benar. Ya, jadi kadang kita nggak efektif, ya karena nggak tahu ilmunya. Berarti tidak melakukan sesuatu yang benar. Iya, nggak, kurang tepat kalau saya bahasanya. Bukan kurang benar, tapi kurang tepat dia melakukannya. Kemudian caranya pun akhirnya ya nggak benar. Kan gitu ya. Maka lakukanlah sesuatu yang benar. Itu bahasa manajemen itu efektif. Kemudian lakukanlah dengan benar, dengan cara yang benar. Itu efisien. Siap. Nah, jadi ikhtiarnya harus optimal dengan ilmu. Kemudian tadi nih, ya kalau kita menganggap oh besok resesi ya tahun depan dan seterusnya. Nah, ini perlu kalau pengusaha muslim tangguh itu saya sendiri ya. Saya sih tidak pengaruh. Mau resesi mau apa ya. Meskipun saya tetap harus membahas ya hal itu karena saya konsultan. Ya kan, membahas hal-hal isu-isu yang lagi ada. Tapi secara pribadi saya sebenarnya nggak mikir besok mau resesi, besok mau apa namanya krisis lah apa itu kan, karena sudah kita pernah ngalami juga. Dan kemudian ya sebagai usaha muslim tentunya tadi yang antum sampaikan itu bahwa kalau orang bertakwa ya sudah aman. Ya, yang penting kan kita bertakwa. Apalagi kata siapa ya, Imam Syafi'i itu mengatakan ya meskipun 1 biji gandum pun harga 4 dinar saya nggak ngurus. Ya kan, karena yang saya urus saya bertakwa, janji Allah sama saya dicukupkan kebutuhan saya kan gitu. Nah, kemudian ada lagi Imam Syafi'i itu tadi pagi saya baca atau kemarin ya saya lupa, yang mengatakan ya pada saat kondisi bagus yang ngasih rezeki sama dengan pada saat kondisi sempit sama kan. Allah juga. Jadi apa yang mau dikhawatirkan gitu ya. Jadi ini yang kelima ini dari 7 karakter. Bahasanya optimis gitu Pak ya? Ya optimis. Ya 7 karakter pengusaha muslim tangguh ini yang kelima adalah optimis. Harus selalu optimis karena pada saat kita optimis menurut saya kita akan mengeluarkan energi positif Mas. Ya jadi yang kita cari itu solusinya, tidak fokus pada masalahnya. Karena kalau sudah fokus pada masalahnya, karena ada kekhawatiran, ya dan seterusnya, ya pondasi ketakwaan kita juga akhirnya terganggu kan, dan seterusnya. Akhirnya kita nggak mencari solusi. Ya berarti pada saat kita nggak ada kekhawatiran sama sekali ya udah, nggak ada bedanya sebenarnya. Mau krisis, mau resesi, mau apapun terjadi di dunia ini. Kalau kita yakin bahwa kita takwa, kita akan dicukupkan kebutuhan, kemudian rezeki kita nggak akan berubah. Ya Allah janjinya kalau kita ngasih hidup ya pasti ada rezekinya. Itu kan akhirnya kita ya sudah ikhtiar tetap optimal kan. Ini karakter mindset yang keempat ya. Gitu, yang kelima berarti optimis. Harus. Ini juga ada ini Pak, ada ucapan yang indah juga dari ulama ini. Masya Allah. Dari hadis yang mungkin kita sering dengar, ana inda dzoni abdi itu. Bahwasanya aku pada prasangka hambaku kepadaku. Ini ada ulama yang pernah saya dengar itu mengatakan, inna amalana sa'ala qadri dununihim birobihim. Sesungguhnya amal manusia itu sesuai dengan prasangkanya dengan Robnya. Jadi ketika kita pesimis ya, wah besok susah, wah besok resesi, akhirnya kita malah males, mau melangkah takut dan sebagainya. Dan ini secara makro juga bermasalah Pak ya, ketika semua orang takut, nggak mau belanja, tambah susah semuanya, beneran susah akhirnya. Iya bener, Masya Allah. Nah iya kan, jadi apa namanya, optimis ini perlu kita tumbuhkan karena tadi sebenarnya kalau kita memang kembali kepada agama Islam, kepada ilmu keislaman kita ya kan, semua kita tahu ya, Mas Alfian jadi juga sampaikan lagi bahwa ya sebenarnya tidak ada apa-apa ya kan, tapi ya tadi ikhtiarnya dioptimalkan, ada ilmu-ilmu memang ikhtiar-ikhtiar yang memang perlu kita lakukan. Siap. Dan itu tadi saya bilang di awal, ikhtiar-ikhtiar optimal tadi dan seterusnya ya itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan internal atau apa, tidak ada kaitan hanya dengan eksternal tapi juga internal, dan itu siklus bisnis memang. Siklus bisnis selalu ada. Mau kondisi bagus pun ada bisnis lagi jelek. Ada karena memang itu siklus, sudah sunnatullah. Nggak mungkin orang itu di atas terus. Nggak mungkin juga di bawah terus. Dan ini faktornya bisa eksternal bisa internal.
Makanya santai aja, gimana mau memang siklus bisnis kok. Dari kita mulai bawah, naik, increase, kemudian optimum, ada nilai optimum, kemudian turun. Turun ini bagaimana nggak sampai resesi kan? Kalau dalam bisnis itu ya berarti bagaimana kita menaikkan kembali pakai kurva S gitu ya. Nah itu memang perlu butuh ilmu. Ya makanya ikhtiarnya optimal tadi. Mas saya bilang ya sebenarnya nggak ada masalah. Sebagaimana keyakinan kita juga nggak masalah. Sebagaimana juga di keilmuan bisnis, hal itu sudah biasa. Semua bisnis mau kondisi bagus mau kondisi jelek ya juga akan mengalami sama. Ya. Apalagi melakukan hal tadi, hal yang nggak benar, tidak efektif ya. Kemudian caranya nggak benar, tidak efisien. Ya udah, tambah sulit untuk mengembalikan siklus tadi. Ya gitu, karena berkaitan dengan fase juga ya. Fase bisnis itu sampai yang dia mudah menyelesaikan segala permasalahan bisnisnya yang memang itu Allah ciptakan sebagai sebab. Itu adalah fase dewasa, fase mature. Gitu. Nah, itu kalau di Ziyadah itu ada 5 fase ya, fase survive, fase exist, fase growth, kemudian fase expansion, baru mature. Mature ini sebagaimana kita gambarkan orang dewasa, Mas. Kalau orang dewasa itu kalau sudah dewasa, pengalamannya banyak, dia juga imannya bagus dan seterusnya, menyelesaikan masalahnya kan gampang, mudah. Pengalamannya tadi. Ya, sama dengan sebuah perusahaan ya. Sehingga pada saat dia mengalami siklus bisnis, bahkan sampai resesi pun karena sesuatu hal, baik eksternal maupun internal, dia pun akan kembali tidak sampai bangkrut gitu. Insya Allah begitu. Nah, kemudian yang keenam, sebagai pengusaha muslim tangguh itu harusnya tidak bergantung pada modal uang. Tidak bergantung pada modal uang. Siap. Ya, jadi banyak Mas teman-teman ini mempermasalahkan modal uang. Ya kan? Baik yang sudah mulai atau yang belum mulai. Pada saat belum mulai, biasanya saya nggak punya modal. Ya kan? Kemudian yang mudah mulai pun bahasanya kalau saya mau mengembangkan, saya butuh modal. Ya kan? Ya di titik tertentu memang ada perusahaan-perusahaan itu memang kalau untuk mengembangkannya secara eksponensial itu memang butuh modal. Tapi di awal-awal itu sebenarnya yang perlu kita perhatikan itu bukan modal uangnya. Ya, saya sampaikan adalah yang pertama itu keahlian kita. Ya, ada 5 hal yang perlu kita perhatikan selain modal uang. Yang utama malah ini. Itu keahlian. Kalau kita nggak punya keahlian, ya skill ya, yang itu kita dapatkan dari pengetahuan. Ini yang kedua. Ya, pengetahuan dipraktekkan kan menghasilkan keahliannya. Nah ini berapapun modalnya nggak akan bisa dikelola dengan baik. Makanya banyak kan teman-teman itu sirka yang merasa bisa ya dengan hanya sekedar punya skill satu aja, skill bisnisnya nggak ada tapi skill teknisnya jago misalkan gitu ya. Skill teknis ya. Ya skill teknis misalkan bisa masak gitu kan. Tapi skill bisnisnya nggak ada, skill manajemennya nggak ada, pengetahuan manajemen juga nggak ada, pengetahuan bisnis nggak ada. Nah, itu berani nerima investor akhirnya bermasalah. Karena bisnisnya nggak bisa dikembangkan, gitu kan? Makanya saya bilang ya jangan bergantung pada modal uang dulu. Ya makanya harusnya bergantung pada skill. Skill ini banyak ya, skill bisnis, skill teknis dan seterusnya ya. Kemudian pengetahuan, knowledge ini penting. Pengetahuan seluk-beluk bisnisnya, pengetahuan pengetahuan manajemen, fikih muamalah, kan ilmu fikih muamalah, ilmu syariat secara umum dan seterusnya. Kemudian apa? Pengalaman, Mas. Jadi ya tentunya experience butuh ya kan di bidang bisnis apapun, maka bukan uang yang utama. Nah, baru yang kelima adalah yang keempat itu adalah jaringan, networking. Ya, jadi jaringan ini penting dan masuk database konsumen misalnya. Ya kalau kita buka bisnis awal yang kita bangun itu kan database konsumen. Maka ya ini juga tidak butuh uang sebenarnya. Iya kan, jaringan ini tidak butuh uang. Bagaimana kita banyak kenal orang, ya nggak butuh uang. Pada saat kita bergantung pada modal uang, bukan yang dimahalin. Yang kelima kan tadi, yang pertama kan skill ya, harus itu yang pertama diutamakan. Kita harus punya skill, keahlian, kemudian pengetahuan, kemudian pengalaman, kemudian jaringan atau networking. Yang kelima itu visi, Mas. Ya, visi dalam membangun bisnis penting. Ya, visi. Misalkan kalau di Ziyadah Consulting ini visinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan harus mendapat manfaat di akhirat. Itu visinya kan. Jadi kita pengen tim ini yang ada di Ziyadah Consulting ini orang-orang yang
mendahulukan manfaat di akhirat gitu. Jadi nggak cuma uang yang dicari kan. Nah, itu visi ini penting karena ini nanti akan menguatkan ada fondasi dari sebuah bisnis. Nah, jadi uang ini mungkin nomor 6, nomor 7 ya kan, karena di 25 ini bisa jadi ada yang lain sebelum uang. Nah, jadi makanya jangan uang dulu. Kalau kita di mindset kita bahwa membuat bisnis atau mengembangkan bisnis atau membangun bisnis itu uang yang dibutuhkan, nah ini menurut saya tidak tepat. Ya, sehingga nanti kita melulu pada itu, pada saat nggak ada itu kita nggak bisa gerak. Wah, ini padahal banyak kita harus lakukan kan, belajar itu tidak butuh uang. Ya butuhnya mungkin pulsa dikit ya, uangnya dikit lah. Kalau pakai free wifi gratis juga nggak pakai uang gitu kan. Belajar di YouTube juga banyak ilmunya kan, tentang pengetahuan skill dan seterusnya gitu ya. Terus yang terakhir, yang ketujuh itu ya ini pasti kita ketahui bersama ya, 7 karakter dan mindset pengusaha muslim tangguh itu. Yang terakhir adalah yang ketujuh menurut saya itu selalu melibatkan Allah dalam segala hal. Nah, sebagaimana tadi yang kan Mas Alfian juga di depan sudah menyampaikan kalau kita nggak berdoa atau melibatkan itu akan sombong ya. Jadi ini juga perlu nih, kadang banyak juga pengusaha muslim itu yang menggantungkan pada ikhtiar. Ya kan, mengatakan bahwa ikhtiarnya ini yang satu-satunya sebab. Ini kan bahaya ya. Jadi ya kadang kita terlalu semangat ya kan berikhtiar sehingga sampai kurang banyak menurut saya ya, mungkin sudah melibatkan tapi kurang banyak. Nah, seharusnya dalam segala hal kita selalu melibatkan Allah meskipun hal-hal kecil. Ya, jadi ikhtiar ini hanya sekedar apa ya, tadi Mas Alfian sampaikan bahwa hanya untuk yang juga menjalankan perintah Allah gitu. Sehingga semoga kalau kita melibatkan Allah kemudian ikhtiar optimal dan seterusnya seperti tadi 6 karakter sebelumnya itu, segala halnya tidak menjadi beban. Ya, merasa mudah, kemudian apa ya, nggak yang berat gitu. Melangkahnya itu tadi apa namanya, mengembangkan bisnisnya itu ya nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Ya termasuk tadi adanya resesi, kemudian apapun itu, misalkan ada pun krisis ekonomi, karena resesi dan krisis beda ya. Itu jika kita punya karakter ini, ya insya Allah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Siap. Gitu sih Mas. Siap. Mungkin yang poin ke-6 sama 7 ini ada kaitannya dengan bergantungnya kepada Allah itu Pak. Ya. Bergantung kepada Allah. Betul. Kita harus bergantung senantiasa kepada Allah SWT. Betul. Dan ini Masya Allah, ini mungkin kalau kita bergantung kepada selain Allah ini ada 2 ya Pak. Ya. Mungkin tambahan sedikit Pak. Siap. Kita bergantung kepada yang mungkin secara kauni benar-benar bisa membantu kita. Misalkan kita mungkin punya teman yang kaya atau saudara atau dan sebagainya yang kita rasa memang bisa membantu kita. Ya, tapi kalau kita bergantung kepada orang ini, kita juga kayaknya kurang tepat gitu. Betul. Karena bisa ada suatu hadis yang indah juga. Man yasta'fif yarfullah. Karena siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan jaga kehormatannya. Masya Allah. Jangan butuh sama selain Allah. Masya Allah. Waman yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah juga akan cukupkan gitu. Pada doa juga yang kita dianjurkan untuk selalu baca. Allahumma aghnini bifadlika masiwaka. Ya Allah, cukupkan aku dari karuniamu daripada bergantung pada selainmu. Masya Allah. Nah, jadi kita akan mulia ketika kita hanya bergantung kepada Allah. Yang kedua ini yang lebih parah mungkin Pak. Bergantungnya kepada selain Allah yang secara kauni ya nggak bisa kasih apa-apa, misalkan bergantung pada jimat. Nah itu. Kepada penglaris. Gitu juga itu. Nah itu ya, ini harus banyak disebarluaskan ini karena Allah, ya. Banyak seperti itu. Penglaris, kedukun, Masya Allah, malah bergantungnya pada selain itu. Betul. Masuk kepada kesyirikan. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Siap. Kemudian itu Mas, bisa saya sampaikan hari ini. Baik, jazakumullah khair ini Pak. Masya Allah. Semoga bisa kita manfaatkan, bermanfaat untuk para muslimin sekalian yang menjalankan dunia usaha. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik, senantiasa berusaha apapun yang menimpa kita tetap diberikan taufik agar senantiasa berada di atas jalan yang dihalalkan Allah SWT, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan. Amin. Itu Pak, mungkin jazakumullah khair atas Mas Alfian. ilmunya, atas kedatangannya di kantor kami. Baik, kita tutup. Wabillahi taufiq, sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.